dealing with difficult people itu kan yang paling tricky, Pak. Kita sebagai CEO itu sebisa mungkin itu harus mengesampingkan sentimen-sentimen pribadi terhadap orang tertentu kan gitu. Jadi segala macam kebijakan yang harus kita ambil itu sebetulnya kan kacamatanya itu harus dengan kacamata perusahaan, nggak boleh dengan perspektif pribadi. Gue nggak suka sama dia gitu-gitu misalnya. Malam, Wika, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat Pak. Pak Budi gimana, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ini ada Mas Burhan juga, ini ada Pak Adrian Baskoro juga, salah satu panel expertnya Bisnis ID juga hadir ya. Siap. Ini banyak senior-senior juga hadir sini, Wika. Halo para senior, salam kenal semuanya. Iya, jadi saya kenalkan dulu ya, Wika. Saya akan mulai aja. Kita sebetulnya santai-santai aja sih, nggak ada yang serius-serius amat, tapi banyak yang bisa mungkin kita pelajari. Ya, jadi saya kenal dengan Wika ini waktu ikut workshop ya, kalau nggak salah ya Wika ya. Nah, jadi cuman yang saya pelajari dari Wika adalah bagaimana Wika dari ceritanya, kemudian dari kita ada mentoring juga ya waktu itu ya Wika ya. Kemudian saya melihat sebetulnya banyak bisnis yang tidak perlu kompleks, tidak perlu complicated, tidak perlu juga sesuatu yang harus ruwet gitu ya. Tapi cukup sederhana, tapi scalable, lebih mudah dijalankan, sangat sangat bisa distandarkan ya, sehingga bisa berkembang gitu ya. Banyak orang terjebak yang saya lihat adalah mencoba mencari sesuatu yang ruwet gitu. Karena mungkin dia pikir ruwet itu lebih keren gitu dibandingkan yang ini sederhana banget nih kan, kayaknya kalau sederhana itu kok kayak gak meyakinkan gitu ya. Betul. Padahal sederhana itu kadang-kadang itu yang membuat dia menjadi lebih scalable mungkin. Cuman bagaimana mencari celah supaya ini bisa scalable dan juga bisa dibangun bisnis yang benar gitu ya. Jadi saya ingat juga cerita saya waktu 4 tahun yang lalu ya ketemu sama Mas Anggara sama Rizka ya yang punya Agrinesia Group. Padahal basic itu kan hanya kue saja ya, kue yang basicnya sederhana dan segala macam ya. Tapi kalau dilihat bisnisnya sekarang, ya sudah nilai triliunan kan gitu ya. Jadi orang lihat masa sih bisa cuma jual kue aja seperti itu gitu ya. Nah, jadi nggak perlu juga terlalu kompleks itu. Nah, malam ini saya pengen ngajak Wika nih ngobrol-ngobrol. Pertama tentunya teman-teman bisa kenalan sama Wika. Kenalan juga sama bisnisnya Wika ya, terutama yang Let's Go Chicken ini ya. Kemudian apa sih pelajaran yang bisa didapatkan selama ini? Khususnya Wika sebagai founder, tapi juga sekaligus juga mengelola bisnisnya sendiri, kan gitu ya. Betul. Nah, mungkin cerita dulu Wika. Pertama, Wika ini siapa sih orangnya kan itu ya? Dulu sekolahnya di mana gitu ya? Kemudian bagaimana kok timbul tiba-tiba bisnisnya kok ini gitu loh? Bisnis Let's Go Chicken ini. Nah, monggo Wika. Ya, oke. Makasih Pak Budi. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wika Saputra. Saya itu dulu sekolah di Jakarta Selatan lebih banyak Pak. SD, SMP, SMA Jakarta Selatan. Lulus SMA dari Muhammadiyah. Saya langsung ke Australia. Waktu itu kuliah di Adelaide, terus pindah ke Melbourne. Nah, Go Chicken itu berawal dari saya waktu kuliah itu saya sempat part-time di McDonald dulu. Di Australia. Nah, di situ saya kok ngerasa enjoy banget ya kerja di dalam McDonald itu, di kitchen, di depan, di kasir, itu tuh enjoy banget. Sampai akhirnya suatu hari saya berpikir suatu hari gue harus bikin bisnis nih kayak gini gitu. Akhirnya itulah yang mendasari saya ketika pulang ke Indonesia, itu yang menginspirasi saya untuk bikin kayak semacam McD tapi untuk kelas middle low-nya gitu. Ya, tapi waktu sekolah dulu, tunggu saya potong dulu. Waktu sekolah dulu sampai ke Australia itu emang mimpinya mau bikin Let's Go Chicken ini gitu.
Enggak sih. Enggak sih, memang waktu ke Australia itu niatnya dulu sih memang ini ya, mau sekolah karena kan om saya dosen di UGM, dapat beasiswa ke sana. Terus saya Ya, diajak ke sana. Begitu nyampe sana ya ide ini muncul gitu. Suatu hari kalau eh, saya di Australia stay ataupun saya balik ke Indonesia, saya akan menjadi pengusaha kuliner awalnya gitu, Pak. Karena ya, ya. saya suka makan, suka Oke. makan gitu. Jadi Kelihatan, udah kelihatan itu. Udah jadi kelihatan. saya memulai usaha itu dari sesuatu yang saya suka dulu gitu. Dan Oke. waktu itu karena pengalaman saya di McD cukup lama ya, 4 tahunan. Jadi ya udah itu sih yang mendasari nih, kayaknya seru nih bikin bikin semacam McD, Ya. semacam KFC gitu. Oke. Wika, sorry. Teman-teman ini nulis ini suaranya Wika kurang kencang nih. Oh, Ya, masa? either bicaranya lebih kuat. Oke, 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 oke. Ah, Maaf, maaf. jadi Bentar. oke. Kalau Coba saya enggak, kalau saya sih kadang-kadang saya pakai yang beginian mah. Halo, Pak Budi. Ya, oke, Ya. bisa kok Udah kedengeran dengar. belum ya teman-teman ya? Udah, Sudah kedengeran kah? udah. Tapi ya kalau bisa lebih kencang aja sih kali suaranya ya. Mungkin Oh, suaranya lagi kalau enggak, deketin ini saya. ya, ya. Itu dia, itu kedengaran. Sudah kedengeran ya? Coba resip, mantap. Oke. Iya, Oke, jadi sampai mana tadi Pak ya? Sampai iya tadi kan saya pulang dari Australia, kemudian pengen ini. Jadi artinya eh, awalnya tidak ada niat ya untuk punya bisnis seperti ini, tapi tidak karena ada. pernah bekerja di McDonald di Australia, waktu pulang pengen buat seperti ini. Betul, waktu pulang sempet usaha yang lain-lain dulu Pak Budi, nggak langsung bikin fried chicken. Saya bikin sempet jualan sendal dulu, terus sempet jual bawang merah juga gitu. Terus sampai Oke, akhirnya saya ngelihat nih apa namanya, pasar ayam tuh luas sekali, hampir di setiap sudut ada pecel ayam, ada ayam goreng, ada ayam bakar gitu. Nah, ya, akhirnya tuh saya berpikir seperti yang Pak Budi bilang gitu, kalau bikin bisnis yang complicated gitu kan, yang ya, yang complicated gitu mungkin susah banget gitu dicari ya. Tapi akhirnya saya ya, milih udahlah bikin bisnis yang ada aja, yang pasarnya sudah kelihatan jelas, kita tinggal added value aja gitu sih konsepnya. Makanya kenapa kok saya terjunnya di fried chicken, sebetulnya fried chicken kan bukan sesuatu yang baru ya, gitu. betul, Tapi betul. sesuatu yang baru yang saya tongolin itu adalah saya jual fried chicken di kontainer, dan saya bisa klaim Go Chicken itu fried chicken kontainer pertama di Indonesia. Oke, oke. Nah, jadi pertimbangannya kan artinya pertimbangannya Wika pertama itu adalah kategorinya chicken ini kok kayaknya luas banget ya, gitu ya. Betul, sangat luas. Oke. Tapi kan kalau kalau luas kan kan banyak, bisa ayam bakar, bisa geprek, bisa ini. Kenapa pilihnya ayam goreng? Kenapa pilih ayam goreng? Karena tadi itu Pak, background saya yang paling dekat sama background saya itu kan mengelola ayam goreng. Dibandingkan saya ayam bakar, nggak ada pengalaman bikin ayam bakar gitu-gitu. Waktu di McD Oh kan gitu. adanya kan fried chicken sama burger kan. Ya, ya di McD ya. Gitu. Jadi akhirnya ke arah sana deh. Sebenarnya sesimpel itu Oke. sih. Sesimpel itu. Oke. Iya. Awalnya bagaimana caranya? Artinya apakah itu modal sendiri, ajak teman dan segala macam, gimana itu? Karena kalau boleh tahu, saya Let's Go Chicken ini sudah berapa cabang dan di mana saja adanya? Let's Go Chicken itu sekarang itu udah 200 lebih, 213 kalau nggak salah ya. Akhir Oke, tahun udah mungkin lupa kita ya, saking targetkan, banyaknya. ya pastinya berapa, 200 sekian lah pokoknya Pak. Oke, Terus insya Allah mungkin akhir tahun kita target menjadi 230 oke, gitu. Itu ada di Jabodetabek dan ada di Jawa Timur. Jawa Timur itu ada di Sidoarjo, Surabaya, Malang gitu.
Jadi luas dua itu sekali. aja, Jabodetabek sama sama Surabaya dan sekitarnya. Ya, so far dua itu karena perputaran uang di Indonesia itu kan di dua kota besar itu Oke, gitu. oke, Akhirnya kita ekspansinya kenapa lewatin Jawa Tengah, Jawa Barat kita lewatin, akhirnya dari Jabodetabek saya lompat ke Jawa Timur gitu. oke. Ini menarik nih ya, teman-teman. Ini Ya, pelajaran juga menarik ya. Artinya dari sisi caranya, strateginya Wika memilih ya wilayah ekspansinya lebih ke melihat dari sisi di mana ekonomi itu banyak paling banyak ya sentranya. Berarti betul. di Jabodetabek dan sekitar Jawa Timur itu ya. Betul, Pak. Oke, jadi sangat simpel ya. Jadi sangat simpel, nggak terlalu banyak. Jadi kategorinya sudah clear ya. Tadi memilih karena pasarnya besar, jadi market size-nya sudah jelas ya. Itu salah satu, memang ayam ini salah satu yang terbesar gitu ya. Kalau memilih kenapa ayam goreng, berarti karena ada pengalaman di situ, sedangkan yang lain Ya, ya mungkin nggak punya pengalaman. Lalu betul. memilih dengan cabang yang sudah hampir 200 lebih ya di Indonesia ini, ternyata konsentrasinya adalah di Jabodetabek dan Jawa Timur. Ya, Alasannya adalah karena ekonomi itu paling sentralnya itu di dua tempat itu paling banyak ya begitu ya. betul sekali. Oke. Awalnya modal sendiri atau bagaimana? Atau ajak teman dan segala macam atau sendirian saja? Gimana nih awal ceritanya? Sampai Jadi sekarang awal, pasti punya tim kok ke sekarang. betul. Jadi awal memang modal sendiri, Pak. Modal dari tabungan. Terus saya Ya, cuma prinsip gini waktu itu. Kalau satu itu bisa diterima masyarakat. Satu ya. cabang bisa diterima masyarakat sekitar. Tidak Oke. ada alasan cabang kedua saya tidak diterima masyarakat sekitar juga. Gitu. Oke. Akhirnya waktu itu bikin 3 cabang, terus saya gandeng temen satu, si Mayanto itu. Ya, Terus kita buka sampai berapa ya? Kita buka sampai 18 kalau nggak salah. Akhirnya ya. kita cari angel investor. Oke. Gitu. Jadi sampai 18 itu dana sendiri. Betul. Dana yang muter aja, Pak, dari ini kita, dari modal kita. Gitu. Jadi artinya awalnya kan satu ya. Mungkin di situ bagus dan berputar, ada profit. Profit itu tidak diambil, tetapi Betul, diputar tidak kembali. diambil. Betul, tidak diambil. Nah, ini kan pelajaran lagi yang selalu saya cerita sama Iya. teman-teman nih. Wah, jadi banyak teman-teman kalau sudah merasa profit diambil lalu bangun bisnis baru. Padahal ini baru satu cabang. Iya. Itu saya sampai sama Mayanto itu bikin Go Chicken itu kan 2015. Nah, Kita baru ngambil profit itu mungkin 2017, 2018, Pak. jadi sudah baru sekitar 3 tahunan ya, baru mulai Iya, ada mengambil profitnya gitu ya. betul. Baru ngambil dividen tuh 3 tahun. Dan kita waktu itu setahun pertama kita bahkan nggak ngambil gaji. Tahun pertama tidak ngambil gaji, tidak ngambil Uh-uh. dividen. Ya, jadi waktu itu yang penting muter dulu nih. Yang penting muter dulu bisnisnya karena kan itu masih dalam tahap trial error. Kita belajar nyari ritmenya lah, nyari ritme bisnis. Ini gimana sih cash flow-nya muter gimana, manajemennya segala macam, bangun tim gitu. Jadi setelah Ya, udah 3 cabang, 4 cabang, baru tuh ya, kita ngambil kalau nggak salah waktu itu cuma 1,5 juta per bulan masing-masing. Itu juga buat ongkos kita aja, ya, gitu. ya, Dari ya, ya, situ. ya. Oke, that's good point ya. Jadi, nah cuman yang saya menarik bagi saya kan membuka pertama cabangnya udah banyak, berarti kan nggak mungkin kita buka cabang kalau kita merasa bahwa ini tidak akan maju dan laku gitu ya. Betul. Nah, kan banyak ya ayam goreng yang seperti itu ya. Artinya memang tidak KFC atau McDonald, tapi untuk seperti Let's Go Chicken ini kan banyak sekali saingannya. Nah, Betul. apa yang membuat orang mau membeli? Apa bedanya gitu? Kenapa saya harus beli ke Let's Go Chicken? Kenapa nggak ke chicken yang lain itu yang di sebelah itu atau di mana? Ya, kalau makanan sih saya masih percayanya semua kembali ke lidah, Pak. Jadi Oke, kita nggak mungkin lah buka bisnis makanan itu terus nggak ada rasanya sama sekali. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. ya, Nah, itu syarat sedangkan satu kalau ya. ya itu salah satu gitu. Jadi
nomor satu tuh harus diterima gitu. Mau tempatnya seenak apapun, mau Ya, semewah apapun, tapi kalau rasanya nggak karuan, tetap orang nggak akan mau lagi gitu kan. Di-compare oke, dengan pricing-nya juga gitu. Nah, yang Go Chicken itu lakukan, itu kita memberikan value lebih. Kita higienitasnya lebih terjaga. Terus oke, kalau misalkan Pak Budi ngelihat kontainer Go Chicken dan gerobak fried chicken lain di sebelah, otomatis akan milih kontainer karena kontainer saya lebih besar, lebih kelihatan bersihnya, lebih kelihatan propernya. Itu sih sebetulnya yang added value yang tadi saya maksud gitu. oke, oke. Jadi dari sisi pertama karena di kuliner gitu ya, tentunya syarat pertama bisnis kuliner adalah rasanya pasti harus enak gitu ya. Betul. Jadi kan nggak mungkin ya mau ya bagus tuh poin yang bagus karena Ya, mau mau kita tanam 3 miliar buat outlet ya, tapi rasa makanannya ya nggak karuan ya, ya nggak akan laku kan itu ya. betul. Karena memang kan ada kalau menurut saya ya, kalau saya itu kan jualannya memang jualan makanannya gitu. Beda Ya, dengan Starbucks dan mungkin Abnormal gitu. Kalau Abnormal kan bukan jualan makanan, tapi kan mereka memang meeting point kan, ya, gitu. ya, Jadi yang dijual adalah UVP-nya kan itu tadi dia tempat buat nongkrong rame-rame kan gitu. Tapi kalau Go Chicken betul. itu kan yang dijual kan memang ini makanan sehari-hari Ya, yang enak, yang terjangkau gitu. ya, Jadi ya. rasa rasa harus sangat diperhatikan gitu. Konsistensi rasa dan Ya, kualitas bahan baku itu harus diperhatikan gitu. oke. 18 cabang sendirian. Habis itu baru mulai membangun mungkin koneksi dengan para angel investor untuk Betul. mengembangkan lagi gitu ya. Ya. Nah, Kita waktu itu ketemu angel investor setelah 18 cabang itu disuntik sekitar 10-an miliar ya waktu itu, Pak. oke, oke. Tapi dari Jadi 10 miliar itu hitungannya itu sebetulnya hanya cukup untuk membangun 30 dan 40 lah, maksimal 40 outlet baru lah dari 10 oke, miliar. Jadi seharusnya dari angel investor itu 10 miliar tuh cukup untuk sampai kita di titik 160. Sorry, 60 outlet. 58 oke, sampai 60. Nah, dari 60 sampai ke 200 sampai ke titik sekian ini udah dari duit kita yang berputar itu, Pak. oke. Jadi kalau saya boleh tanya, berarti semua Let's Go Chicken itu asumsi saya adalah milik sendiri. Ya, betul. Oke, jadi tidak ada sistem franchise, tidak ada sistem kemitraan, segala macam nggak ada ya? Tidak ada sampai sekarang. Tidak ada. Artinya betul-betul semua namanya omset, revenue itu Ya, betul-betul ya itu Let's Go Chicken, bukan nggak ada yang ke partnernya kali ya. betul. Tidak ada. Oke, good, that's good point ya. Jadi karena kan ada juga kan kalau kita buka cabang tapi karena mungkin modal sendiri tidak cukup, ya maka kita cari mitra misalnya mereka yang mau modali investasi tapi mungkin bagi hasil ya atau Betul. sistem franchise dan segala macam. Tapi Let's Go Chicken bukan seperti itu ya. Ya, Let's Go Chicken nggak seperti itu, betul. Oke. Cuman saya mau tahu ya, kan mengelola satu cabang dengan mengelola 200 cabang itu pasti beda ya. Beda, Pak. Sangat beda. Tantangannya apa? Tantangannya waktu mulai satu, kemudian menjadi 10, menjadi 20, kemudian menjadi 50, itu apa tantangannya yang Wika dapatkan selama ini dan kenapa kok masih bisa berkembang gitu? Tantangan yang paling utama sama sih, Pak. Masih di situ-situ juga, SDM. Gitu. Jadi ngelola Iya. nggak jauh pasti di situ. Ngelola satu outlet dengan 4 sampai 6 orang, timnya kan mungkin waktu itu masih 10 dengan di back office ya, di produksi segala macam. Sekarang Ya, saya 200 outlet lebih, pernah sampai di titik hampir 2000 karyawan saya, ya itu ya. tantangannya gitu kan, untuk apa namanya ngurusin 2000 orang sama ngurusin 10 orang kan, itu tantangan terberatnya di situ sih, Pak. Jadi, wow, sampai 2000. Kalau boleh saya tahu sekarang berapa sebetulnya karyawan yang betul-betul bekerja baik di cabang-cabang maupun misalnya di kantor pusatnya? Ya, kemarin karena pas ada pandemi,
ke COVID Ya, ini kan memang ada penurunan omset ya Pak. Ada ya, penurunan omset, terus saya sempat satu-satunya cara saya harus scrutinize cost gitu. ya. Scrutinize cost, jadi akhirnya saya bikin waktu itu saya bikin cap. Jadi yang harusnya satu toko itu yang biasanya satu toko bisa 6 orang, terus akhirnya saya Ya, cap satu toko cuman bisa maksimal 3 orang per hari. ya, Jadi meskipun di situ ada 6 orang, mereka masuknya gantian. Si A sehari oke, masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari libur. Sampai oke. akhirnya ya mereka yang udah nggak tahan, akhirnya mereka mengundurkan diri sendiri gitu. Dan sampai saya sekarang ada di titik 800-an, Pak. 800-an, Tet- tapi itu tetap kita beroperasional 200 outlet. Tetap 200 outlet. Oke, berarti ngatur Betul. schedule, ngatur timing, Ngatur ya itu schedule. paling ya. Ya. Betul, gitu. Seperti itu. Jadi Wow. saya motong salary cost itu dari 2019 sampai ke Hmm. kemarin bulan Maret itu mungkin hampir 100% turun. Wow. Jadi bisa hemat gitu ya. Sorry, 80%-an lah. Bisa turun 80%-an lah. Oke, Dengan oke. cost yang sisa cuma 20% itu, tapi masih running semua kita. Gitu ya. Luar biasa. Gitu. Kalau boleh saya misalnya ambil contoh yang paling bagus misalnya ya, outletnya. Kira-kira sehari akan menghasilkan revenue atau omset berapa ya? Kalau satu contoh yang terbaik lah misalnya. Yang terbaik mah di atas 10 bisa, Pak, sehari. 10 juta sehari. Jadi kira-kira sekitar 300 bulan gitu ya. 300 bulan ya. Oke, kalau yang rata-rata hampir semuanya kira-kira nggak jauh dari situ. Sehari berapa? Yang rata-rata average-nya mungkin di angka 4-5 sih. 4 sampai 5 ya. Oke. Hmm. Jadi artinya kalau let's say dia 5 juta ya. 5 juta kalau 200 kan berarti sudah berapa itu ya? 1 5 M. juta. 1 M, oke. 1 M sehari ya. Ya, Oke, kalau jalannya 30 hari berarti 30 M dong ya sebulan. kurang lebih. Iya. Berarti setahun kan kira-kira 300 loh, 360 M gitu ya. Hmm. Cuman peak-nya kita sih belum pernah sampai 30 ya. Paling 26 ya waktu peak waktu 2019 itu. Oke, masalah berarti sekitar 300 lah ya, 250 sampai 300 M setahun ya. Ya, segituan. Oke, jadi artinya itu kan pertama awalnya UMKM, tapi sekarang kan sudah menjadi perusahaan besar sebetulnya ya. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Amin. Ini teman-teman kalau Amin. sudah ada yang mau tanya boleh ya nantinya ya. Nah, cuman Wika kan gini ya. Tadi kan Wika mengatakan challenge yang paling utama itu dalam membangun satu outlet, buat habis kemudian banyak cabang itu adalah SDM gitu ya. Nah, Betul, Pak. Wika kan mungkin ya saya nggak tahu ya apakah punya pengalaman dulunya misalnya menjadi manajer atau belum pernah. Tapi sekarang ini kan mengelola 800 orang loh. Dengan Betul. bisnis yang sekitar 250 sampai 300 miliar setahun gitu ya. Itu kan sudah harus menjadi seorang CEO yang beneran gitu ya, bukan abal-abal ya maksud saya. Betul. Jadi apa yang Wika lakukan apa sih untuk mengupgrade gitu ya? Mengupgrade diri karena pasti ya tadi itu mungkin awal itu kita belajar cuma mengelola satu outlet, kemudian harus mengelola banyak orang, harus bangun tim gitu ya. Berarti Ya, kan kita sendiri kan harus meningkatkan kapasitas juga dong. betul sih, Pak. Kalau saya dari pengalaman saya yang saya rasain, itu Ya, skill yang paling kepake itu buat saya itu people skill. Dan saya dapat people skill itu dari pengalaman saya berorganisasi, baik itu di sekolah maupun di rumah ya, dengan Karang Taruna, atau waktu ya, kuliah dulu menjadi perhimpunan pelajar, ya. organisasi mahasiswa, gitu-gitu sih. Itu yang pengaruh banget gitu. Itu sangat-sangat melatih kita gimana kita tuh teamworknya seperti apa, terus kita punya goal ngegerakin tim gimana. Itu sih kalau dari pengalaman saya yang paling ini ya, paling kepake banget ya. Karena
dealing with difficult people itu kan yang paling tricky, Pak. Kita sebagai CEO itu sebisa mungkin itu harus mengesampingkan sentimen-sentimen pribadi terhadap orang tertentu kan gitu. Jadi segala macam kebijakan yang harus kita ambil itu sebetulnya kan kacamatanya itu harus dengan kacamata perusahaan, nggak boleh dengan perspektif pribadi, gue nggak suka sama dia gitu misalkan. Tapi memang karena perusahaan ini nggak baik kalau ada dia gitu. Jadi itu sih dalam membangun tim. Ada orang yang penting tuh gini kalau saya, ada orang yang mungkin dia tidak bagus di sini gitu, di titik A gitu ya untuk ngerjain A, tapi ternyata sebenarnya kompetensi dia itu kalau megang divisi B, dia itu bagus sekali gitu. Jadi sebagai CEO, kita juga harus melihat lebih dalam karakter orang-orang. Itu dia nggak bagus, apakah memang dia tidak bagus atau kita yang salah nempatin dia, sebetulnya gitu. Kalau saya belajarnya begitu, karena saya udah ada pengalaman beberapa kali ya, yang saya masih percaya sama orang ini gitu di tim saya. Tapi dia nggak perform di divisi A gitu. Akhirnya saya coba reshuffle, saya coba pindahin ke divisi lain, saya kasih tantangan baru dan dia malah perform di divisi tersebut gitu. Jadi artinya kalau kita lihat misalnya tadi itu kan ya, itu bagus juga ya. Mungkin teman-teman yang hadir malam ini juga begitu. Jadi artinya pengalaman kita waktu mungkin SMA ya, atau waktu kuliah, atau waktu kita di kompleks rumah kita, atau di mana itu, ya kita harus usahakan bahwa kita juga bergabung dengan organisasi, ya, dan segala macamnya, sehingga itu membangun juga sebetulnya, mulai membangun kompetensi dari leadership-nya kita. Karena tadi itu tidak bisa langsung seperti itu saja gitu ya. Nah, cuman kembali saya katakan tadi itu, kalau misalnya tadi waktu di awal-awal ya, membangun bisnisnya Let's Go Chicken itu. Lalu sekarang Wika sudah punya 200 lebih outlet, ada 800 karyawan dengan revenue atau income sekitar 250-300 M setahun. Apa perbedaannya sekarang ini? Yang mana yang paling banyak yang dikerjakan sekarang? Pada saat jadi CEO seperti yang sekarang, apa yang paling banyak waktunya habis? Dan waktu menjadi Chief Everything Officer di awalnya. Sama-sama CEO nih. Tapi di awal Chief Everything Officer, sekarang ini betul-betul harus menjadi Chief Executive Officer yang benar. Nah, perbedaannya di mana nih yang paling banyak yang dilakukan? Jujur, Pak, menjadi CEO itu menjadi pengalaman saya yang paling baru dan saya masih belajar terus ya. Sampai titik saya ikut kelas Pak Budi yang CEO itu, saya baru tahu sebetulnya. Oh, jadi CEO saya selama ini jadi Chief Everything Officer. Gitu ya. Oh, gitu. Jadi waktu itu masih juga melakukan Chief Everything Officer berarti ya, belum tahu betul sebetulnya apa gitu ya. Masih. Jadi saya betul-betul masih hands on kepada manajer, saya belum ngasih manajer tuh untuk analisa, decision making segala macam itu tuh masih belum gitu, Pak. Jadi waktu saya belajar di kelasnya Pak Budi itu tuh baru oh iya betul ya harusnya seperti ini gitu, karena kan memang saya belum pernah sebelum menjadi CEO kan. Makanya belajar dari pengalaman Pak Budi itu oh iya ini ngontrol sekian banyak hal dengan waktu kita yang sangat limited, kita cuma punya waktu sebentar, ini yang perlu dikontrol ini yang mana gitu kan. Gitu, makanya dari waktu belajar Pak Budi itu saya baru paham oh ternyata CEO itu harus melihat yang makronya. Mikronya itu serahkan kepada manajer untuk mereka analisa dan kita tinggal ngontrol gitu. Dari situ tuh baru akhirnya saya ubah cara mimpin saya terhadap perusahaan gitu, Pak. Saya akhirnya ngasih tanggung jawab para manajernya, mulai KPI saya bentuk gitu, target-target, dan mereka juga harus bisa analisa gitu. Sebelumnya tuh saya punya tim itu, mereka bikin report itu cuman copy paste dari adminnya di bawah, Pak. Jadi data yang di bawah naik sama manajer langsung dikasih ke saya gitu. Saya jadi nilai tambahnya ada. Jadi gitu, kalau Chief Everything Officer gitu. Nah,
Tapi Wika, kan gini ya, artinya waktu belajar CEO di CEO workshop saya dulu, kan gitu ya. Yang mana yang menurut Wika yang paling penting yang waktu itu, oh saya rasa yang ini loh yang saya harus praktekkan dulu. Karena kan pasti banyak ya, kan nggak mungkin juga akan mencoba melakukan semuanya. Tetapi menurut Wika pada saat itu, oke, setelah saya paham ini, sebetulnya seorang CEO itu sebetulnya apa sih yang dilakukan ya. Nah, sekarang saya akan fokuskan di sini dulu nih, supaya saya mulai betul-betul membangun kompetensi saya sebagai CEO. Jadi, yang mana itu yang diperbaiki dulu di awalnya setelah ikut yang workshop itu? Waktu itu saya habis pulang workshop itu, yang pertama saya ubah itu struktur organisasi saya, Pak. Oke, Saya langsung ubah good struktur point. organisasi saya, langsung saya jelaskan detail. Saya kan ada 4 direksi yang di bawah saya kan. Jadi saya pecah, Ya, ada direktorat personalia, keuangan, operasional, supply chain gitu kan. Akhirnya saya ya, bikin begitu, masing-masing direkturnya punya beberapa manajer ngebawahin, dan saya bikin spesifik tugas dan KPI-nya gitu. Itu yang paling pengaruh banget sih. Saya ingat kan Pak Budi di Sari Husada itu sampai bikin divisi yang sebelumnya belum ada tuh. Divisi ada dokter ininya Pak, dokter gizinya ya kan? ya, ya. Nah, saya Marketing ingat khusus itu kan. medical gitu ya. Betul, jadi Ya, ternyata memang struktur organisasi itu sangat mempengaruhi bagaimana strategi kita ke depan gitu kan. Makanya dari cerita Pak Budi sampai punya divisi baru yang ada direktur gizinya dokter gitu. Itu kan berarti karena memang kebutuhan Pak Budi di Sari Husada itu sebegitu pentingnya tuh punya ya. direktur gizi gitu. Jadi akhirnya juga saya bentuk ya udah struktur organisasinya saya benerin dulu tuh waktu pulang dari sekolah CEO itu Pak. Ya, ya, ya. Gitu. Memang struktur itu kan mengikuti strategi ya. Jadi bukan strategi mengikuti struktur. Nah, kadang-kadang kan teman-teman ini strukturnya nggak berubah, tapi strateginya dirubah. Sehingga strateginya mungkin tidak bisa tercapai karena strukturnya tidak mendukung. Kan gitu. Iya, betul Pak. Nah, itu kan bagus sekali ya apa yang dilakukan Wika. Tapi kemudian gini Wika, ini banyak teman-teman ini sudah mulai mau tanya. Saya coba aja ambil satu pertanyaan dulu. Pentingnya menilai daya beli masyarakat di lokasi bisnis kita. Apa bisa jadi besar jika daerahnya kecil? Nah, gimana itu? Jadi artinya bisa nggak kita besar kalau daerahnya kecil? Karena itu kan tergantung juga tingkat perekonomian di masyarakatnya. Iya, betul penting sih. Penting menilai daya beli. Kalau saya ngejelasin ke teman-teman saya, ke rekan-rekan di kantor itu, misalkan yang mencari lokasi gitu. Meskipun pasar ayam itu besar ya. Pasar ayam besar, orang di mana ada orang itu makan ayam gitu. Tapi tetap harus memperhatikan kepadatan penduduk kalau di saya gitu. Jadi sebesar-besarnya nama KFC, McD, mereka nggak mungkin rame kalau mereka buka di tengah kuburan. Waktu itu saya bilangnya sih gitu. Jadi sangat penting juga menilai itu sangat penting juga menilai daya beli masyarakat gitu. Dan kita harus tahu juga Pak, market segmentasi kita itu di mana. Kayak GoChicken itu nggak mungkin buka di daerah Pondok Indah misalkan. Nggak mungkin. Karena memang bukan pasarnya di situ. Daya belinya tinggi loh Pak di Pondok Indah. Tapi kan bukan segmentasi kita di situ. Gitu. Correct. Itu penting sekali sih. Correct. Betul. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah belajar SBM kan penting banget itu. Kalau tadi sudah tahu kategorinya, tadi itu pemilihan pasarnya itu kan di pertanyaan nomor 2 itu ada namanya who has the problem, siapa sih target market kita. Dan tadi ceritanya GoChicken kan artinya kalau saya itu menengah ambilnya di situ, walaupun daya belinya itu tinggi di Pondok Indah, mungkin di Menteng gitu ya. Tapi karena bukan pasar saya, buat apa saya membukanya di situ kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Betul. Nah, cuman tapi tadi yang pertanyaan tadi itu artinya banyak faktor. Intinya ini kalau saya dengar dari Wika itu adalah faktor pemilihan lokasi itu penting kan gitu ya. Betul. Menyesuaikan dengan target market kita, di mana ada target market kita harusnya kita ada di situ. Tapi selain dari itu kepadatan penduduk kita penting karena itu kan jumlahnya kan itu. Betul. Ya, sebab kalaupun misalnya kita menengah bawah misalnya kelas menengah misalnya. Kalau kelas menengah yang ada di situ penduduknya cuma 10 rumah gitu ya, buka outlet di situ juga ada gunanya juga gitu. Nah, itu dia. Betul. Oke.
Saya ambil lagi pertanyaan ya, Wika ya. Berapa persen alokasi dana, ya ini untuk Wika nih, per bulan untuk kebutuhan ekspansi cabang baru katanya. Oke, kalau kita di Go Chicken itu waktu sebelum pandemi ya, karena kan Ya, kenapa saya refer kondisi pandemi dan sebelum pandemi? Karena ketika pandemi ini kita masuk dalam defensive state, di mana kita bukan fokus untuk ekspansi, tapi fokusnya untuk bertahan. Yang penting bertahan dulu oke. nih. Kalau Ya, sebelum pandemi itu, waktu itu saya menargetkan ke tim saya itu 1 bulan itu buka 8 outlet untuk oke. masing-masing regional. Jadi regional Jabodetabek buka 8, regional Jawa Timur Oke. buka 8. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi, Pak. Oke. Kalau sekarang kan lebih fokus mungkin bagaimana meningkatkan penjualan di setiap cabang atau di setiap outlet ya. Karena Betul. bagaimana kita bertahan dulu gitu ya. Betul. Jadi kalau sekarang itu kita tetap masih ada opening toko-toko baru, tapi nggak kita paksakan. Jadi betul-betul kita pilih mana yang betul-betul Ya, tempatnya emas, mana yang tempatnya potensi bagus, baru kita buka gitu. Jadi paling ada dalam sebulan tuh kita buka, ada dalam sebulan tuh kita nggak buka gitu. Kalau dalam ya, kondisi ya, sekarang betul. gitu. Oke. Tanya lanjutannya ada dari Alvin Zanuar. Tips jadi pemenang di tengah Red Ocean bisnis ayam ini. Ayam ini kan Red Ocean. Kok Ya, bisa nih Chicken ini bisa terus berkembang ini bagaimana ini? Apa yang ya walaupun apa itu? Anunya iya. tips-tipsnya. Ya, tips menjadi pemenangnya pertama itu kan rational value-nya dibangun kan. Rational value-nya itu produknya, rasa, pricing, kemasan, dan Ya, lain-lain. Habis gitu ya kita harus bangun emotional value-nya itu sih. ya. Emotional value-nya Jadi itu harus kita bangun gitu. Jadi saya memperhatiin beberapa kompetitor saya ya yang sejenis ya. Itu ya, saya melihat mereka tuh nggak begitu aktif di sosial media, nggak begitu aktif terhadap society gitu. ya, Itu sebetulnya pengaruh banget gitu karena gimana pun juga kalau buat saya bisnis ya, itu bagaimana caranya kita tuh bisa berkontribusi terhadap society gitu kan. Itu ya, apa ya ibaratnya tuh kayak timbal baliknya untuk society lah gitu. Jadi kalau bisnis kita bermanfaat untuk society, long lastingnya itu dari ya, situ, sustainable-nya dari situ. Saya percayanya sih begitu, Pak. ya, ya. Wow, oke. Jadi itu Tuh. jawabannya dari Mas Wika ya. Jadi artinya teman-teman walaupun makanya saya bilang tadi itu saya tidak menyalahkan teman-teman yang bermain di bisnis yang sudah ada banyak ya, red ocean lah istilahnya ya. Betul. Tetapi tetap untuk maju ya harus ada pembeda kan gitu ya. Kasarnya kan Betul. gitu. Nah, pembeda itu kita bangun dengan value dan brandnya kita. Iya, Nah, betul. di sisi value dan brand tadi itu yang disampaikan oleh Mas Wika ya teman-teman supaya belajar nih ya. Maka ada dua sisi nih, value yang fungsionalnya tadi ya dibangun ya. Tadi itu misalnya rasanya pasti wajib enak gitu ya. Kalau enggak ya enggak bakal laku. Mungkin dari sisi pricingnya tepat ya, tidak bukan berarti murah, bukan berarti mahal, tapi tepat untuk target marketnya kita misalnya. Betul. Kemudian kemasannya ya, karena itu juga menjadi sebuah daya tarik ya, yang menarik untuk target marketnya kita sesuai dengan value yang kita ingin sampaikan tadi ya. Kemudian ya macam-macam lah, itu yang namanya fungsional. Tapi kemudian Mas Wika nih penting banget nih untuk teman-teman. Kalau itu saja sih, starting point-nya mungkin awalnya boleh di situ ya. Karena itu mungkin yang paling gampang. Tetapi setelah kita mulai membangun lebih besar, saya yakin yang emotional value-nya itu yang harus dibangun. Itu yang long lasting, itu yang membuat dia menjadi sustainable ya Mas Yuska ya. Betul. Kayak gitu, Pak. Benar, Pak. Dan tadi itu Ya, kontribusi kita terhadap society itu juga penting kan. Gitu. Makanya ya, buat saya jadi pengusaha itu bukan cuman ngurusin omset, terus nyari ya, profit, tapi lebih kepada betul. kita tuh bisa bisa kontribusi apa sih terhadap society gitu. Makanya kan Gocikan itu visinya adalah memberikan memberikan akses terhadap makanan yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia pada khususnya gitu. Makanya kalau diperhatikan Gocikan itu ngeset
pricing di bawah kompetitor itu bukan karena kita ingin perang harga dan kita cuma semata-mata menjadi komoditas. Tapi kita sadar bahwa market kita itu adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang middle low income gitu kan, yang sensitif terhadap pricing gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan value ini dengan harga yang terjangkau, kenapa kita harus nge-set harga tinggi cuma untuk profit? Kita nyari profitnya itu malah kita lari ke belakang. Gimana caranya kita itu bisa menurunkan harga bahan baku? Kalau Gochicken gitu, Pak. Karena emang visinya dari awal itu kita memberikan akses terhadap makanan terjangkau dan bergizi tadi ke masyarakat luas gitu. Itu nawacita kita sih. Wow, luar biasa itu. Oke, kita masuk lagi nih pertanyaan berikutnya. Cara teknik menentukan pasar kita bagaimana? Jadi mungkin tekniknya tadi itu menentukan pasarnya. Artinya kenapa pilih pasar yang dipilih sekarang ini, Mas Ika? Iya, tadi itu sih. Ayam goreng itu luas banget dan gampang banget kita masuk ke situ gitu. Yang saya lakukan itu cuma menjadi pembeda aja. Saya ngasih value yang beda dibanding pasar yang udah ada gitu. Dan value ini yang akan terus berevolve seiring dengan waktu gitu. Menurut saya gitu. Betul. Itu bagus juga sih. Artinya untuk teman-teman yang mungkin tadi itu mungkin berpikir simpel, mungkin dari sisi pengetahuan juga belum secanggih mungkin teman-teman yang sudah banyak belajar misalnya. Memang paling simpel itu adalah mencari bisnis yang pasarnya memang sudah besar. Cuman challenge-nya pasar yang besar itu pasti kompetitornya banyak di situ. Makin sulit kita membedakan diri dengan yang lain. Kalau kita bisa melakukan itu, namanya pasarnya sudah besar. Dan tidak susah lagi dididik orangnya kan ya. Ada ayam goreng orang udah tahu ayam goreng, nggak perlu lagi ayam misalnya, kalau ayam rebus misalnya dimakan orang bingung juga nih ayam rebus dimakan bagaimana misalnya, karena baru misalnya. Tapi karena ayam goreng orang sudah langsung, nggak susah kita mengkomunikasikan, nggak susah mendidik. Jadi itu keuntungannya untuk teman-teman yang masuk di pasar yang seperti Gochicken ini. Cuman kembali saya katakan, nggak mungkin Anda bisa seperti Gochicken kalau Anda tidak punya value. Kalau Anda tidak mempunyai pembeda-pembeda yang clear banget dibandingkan dengan kompetitornya. Ujung-ujungnya, why do people choose you? Kan gitu ya. Kenapa saya harus memilih Anda? Padahal yang lain juga banyak kan gitu. Nah, itu yang penting untuk teman-teman. Oke. Mas Indra 069. Sejak pandemi omset rata-rata turun. Ya, saya yakin turun ya. Sempat turun drastis atau turunnya biasa-biasa aja, Wika? Oke, jadi tadi ada yang nanya, kira di pandemi ini penurunannya cukup signifikan atau biasa-biasa saja atau seperti yang lain-lain gitu? Signifikan ya Pak, lumayan ya. Kalau dari pemakaian ayam kita aja, kita itu pernah peak sampai 8.000-an ton lah sehari. Sekarang itu kita ada di angka 4.000, jadi hampir 50% lah Pak. Ya, tapi itu masih cukup bagus lah, artinya dibandingkan dengan misalnya ada juga teman-teman yang sampai tinggal 20% aja, berarti drop 80% gitu. Betul. Ya, tapi betul. 8.000 ton ya, wow, luar biasa ini. Ini menarik ini. Oke, saya akan ambil lagi beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah ada di sini ya. Saya ambil dulu. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Apa? Silakan. Untuk mengatasi fraud karyawan di outlet ketika di awal buka bagaimana? Nah, ini saya yakin teman-teman UMKM ini banyak sekali yang punya masalah fraud dengan karyawan gitu. Pasti. Betul. Kalau di Gochicken itu kita bikin layer audit dan bikin sistem itu yang berlapis-lapis gitu. Jadi mereka nggak punya gerak, tapi namanya juga oknum ya. Mereka selalu ada aja celah untuk fraud gitu. Jadi ketika kita memang sudah bikin layer audit atau sistem kontrol yang berlapis-lapis dan masih terjadi juga, satu-satunya emang harus
Ibaratnya kalau kita tidur di hutan, nyamuknya banyak, ya udah dipukul-pukulin aja tuh nyamuk. Gitu. Ya, Jadi jangan ya. sampai intinya diberi ketegasan sih. Jadi jangan sampai memberikan ruang terhadap oknum ini untuk memberikan contoh menjadi presiden buruk bagi yang lain gitu. Ya, ya. Artinya kadang-kadang kan kalau orang Indonesia ini karena mungkin budayanya ya enggan, ragu atau mungkin kasihan, sehingga kita membiarkan sesuatu yang tidak baik dan itu malah menjadi sebuah tanda bagi orang lain mungkin mengatakan, oh ternyata kalau ada fraud itu ya oke-oke saja, nggak ada masalah kan gitu. Nah itu Betul, malahan akan menjadi problem kan gitu ya. betul itu dia Pak. Karena sampai bisnis Nah, sebesar Carrefour, Lotte, itu saya ngobrol-ngobrol sama manajer-manajernya itu juga kejadian-kejadian fraud itu banyak sekali ternyata. oh Gitu. iya, itu bukan persoalan bisnis kecil aja, Wika. Saya ya, kalau Iya, dulu saya di Coca-Cola itu, Coca-Cola wah, gitu juga Pak dulu Pak. salesman itu pernah saya pecat mungkin sampai satu, istilahnya itu satu batalion itu sama-sama. Karena sudah istilahnya itu berjamaah tuh mereka korupsinya gitu. Iya, iya, iya. Cuman kalau Dan saya itu punya kok, pengalaman, ada pengalaman yang cukup menarik. Dulu waktu saya bangun tim, dulu ya, waktu saya bangun tim itu saya cuman waktu masih punya cuman 3 outlet gitu ya. Saya punya ya, supervisor, punya seorang supervisor. Nah, saat ya, itu supervisor saya itu yang bermain fraud. ya, betul. Supervisor saya yang bermain fraud. Saat itu cuman bedanya dia ketika sudah ada indikator bahwa indikasi bahwa saya tahu bahwa dia bermain, dia datang Ya, duluan ke saya ya, dan dia minta maaf duluan, dia mengakui gitu. Waktu itu dia melakukan itu karena istrinya hamil. Dia mau lahiran, oke, Pak. Gitu. ya, ya, Akhirnya waktu itu saya bingung juga kan, saya nggak tega juga dia mau lahiran gitu kan. Dan ya, dia bilang, Pak, tolong jangan pecat saya mau digaji berapapun, saya siap menanggung semuanya mulai dari nol segala macam. Akhirnya, Pak, dari ya, toko, orang tersebut saya tarik ke kantor dan saya ajarin audit. Saya ajarin gini loh caranya, kenapa gue bisa nangkap lu, gini caranya ngaudit barang, ngaudit inventory, ya, ini ya, kewajaran atau tidak wajarnya itu langsung kelihatan dari sini gitu kan. Dan akhirnya dari betul. situ dia bounce back, dia mengambil kepercayaan saya lagi dan dia sekarang jadi salah satu manajer audit Pak di kantor saya Pak. Wow. Nah, iya, itu pelajaran yang bagus cara kita Ya, menghandle orang ya yang ya itulah kadang-kadang dari sisi kita sebagai manajer atau CEO atau leader itu memang nggak gampang ngambil keputusan. Banyak betul. pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang ada yang rasionalnya, ada yang emosionalnya, tapi ujung-ujungnya kita yang akan menanggung semuanya risikonya kan. Nah, dengan Betul. mengambil istilahnya kan Wika kan mengambil risiko tuh untuk meng-hire dia kembali ya, Betul. dan segala macam. Tapi mungkin segala pertimbangan yang Wika sudah buat itu ya malahan mungkin menjadi yang bagus jadinya kan gitu. Iya, itu investasi terhadap sumber daya manusia, saya percayanya seperti itu sih. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi betul. alhamdulillah dia berhasil nangkep berapa banyak udah tuh yang dia tangkep, Pak. Ya karena dia sudah pernah melakukan ya. Iya. Kayak Tapi jadi hacker ya. orang kepercayaan Hacker saya banget. hacker disewa oleh pemerintah ya. Hacker Betul, komputer kayak gitu. disewa oleh pemerintah. Suruh nangkapin hackernya mereka gitu. Betul, kayak gitu, Pak. Iya, Wika, sebelum saya lupa nih, saya juga Ya. ingin ucapkan selamat ulang tahun nih. Wah, ini yang Oh keberapa iya, ini? makasih Hah? Pak Budi. Yang ke-26 lah. Ah, soalnya saya lihat di Instagramnya banyak timnya ngasih kue, kado dan segala macam. Wah, ini pas lagi ulang tahun ini kayaknya. Jadi Iya, live-nya alhamdulillah pas ulang 34 nih, Pak, sekarang, Pak. luar biasa ya. Ini ya relatif sangat masih muda lah menurut saya ya. Tapi sudah bisa seperti ini saya kagum gitu ya. Kalau misalnya
let's say gini, ada dua pertanyaan terakhir saya mungkin. Karena teman-teman ini masih banyak pertanyaan, nanti saya kumpulkan. Kalau ada waktu lagi, saya akan ngajak Mas Wika ini nanti di Bisnis Forum. Oke. Di Bisnis Forum, kebetulan Bisnis Forum besok jam hari Sabtu, jam 10, itu kita ada tamunya, ada Rex Danis ya, ex-nya, foundernya Abnormal, ada Mas Yuzak ya, dari Selasa Food, kemudian ada Gufron. Nah, Gufron ini Out ini belajarnya sama Wika ini sejarahnya gitu ya. Jadi besok juga kita cerita soal bagaimana melakukan valuasi, menilai bisnis kita bagaimana, kemudian bagaimana mencari investor. Nah, sebetulnya pengalamannya Wika mendapatkan investor ini bagus sekali. Nanti kita cari waktu untuk kita bisa juga bincang-bincang apa sih caranya, bagaimana cara kok bisa dapat investor, angel investor gitu ya. Jadi besok kita ada jam 10 sampai jam 11.30 ya, silakan teman-teman yang masih yang sudah mendaftar besok hadir ya. Saya akan host di situ dengan 3 tamu kita. Nah, terakhir pertanyaan saya untuk Wika gitu ya. Kalau dilihat misalnya persoalan yang ada di UMKM sekarang ini ya. Salah satunya kan masalah kalau menurut saya selama 10 tahun saya membantu teman-teman ini ya sejak pensiun dulu. Salah satunya itu adalah masalah kompetensinya. Kompetensi, capability, kemampuan bisnis atau pengetahuan bisnisnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini, yang Wika juga melakukan. Karena saya tahu Wika ini pembelajar sejati juga, makanya ikut workshop, mau mentoring, dan segala macam itu. Pertama, apa sih sarannya untuk teman-teman ini supaya meningkatkan, kalau mencari uang, menurut saya sih, kalau bisnisnya bagus, uang itu datang sendiri, kalau menurut saya sih. Betul. Ya kan gitu ya, Wika. Ya. Tapi kalau kita tidak meningkatkan diri dan investor pun akan melihat siapa Anda gitu ya. Anda mampu nggak mengelola bisnis saya, uang saya nantinya. Nah, apa sarannya, Wika, untuk teman-teman ini? Saran untuk teman-teman dari UMKM sih, menurut saya jangan pernah puas, jangan pernah berhenti untuk upgrade diri gitu. Jadi pasti selalu ada ruang untuk improvement. Kalau saya percayanya gitu sih, Pak. Belajar dari Pak Budi yang sekian puluh tahun menjadi CEO perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Pasti banyak hikmah dan banyak pengalaman yang bisa kita pakai untuk menjalankan bisnis ini gitu sih. Jadi ya kalau saran saya sih itu sih. Jadi jangan cepat puas lah, jangan cepat puas dan harus selalu mau untuk upgrade dirinya sendiri gitu. Ya. Cool. Oke. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang ingin misalnya berkolaborasi misalnya, atau misalnya pengen juga misalnya mendengarkan kembali misalnya pengalamannya Wika, mau nggak Wika juga kita adakan di Bisnis Forum nanti ya, entah kapan gitu ya. Saya undang khusus ya. Kalau ini kan lebih ke live ya, nanti mungkin lebih bisa dalam ya, memperkenalkan Go Chicken-nya. Tapi yang lebih penting bagi saya itu pengalamannya Wika itu untuk membangun bisnis yang sebesar ini dari tahun 2015 berarti ya? Ya, betul Pak. Berarti 5 tahun sudah 200 plus ya cabang ya, yang omsetnya ya boleh dikatakan di peak time-nya itu bisa lebih dari 300 miliar setahun. Itu nggak gampang. Terus terang saja nggak gampang. Jadi walaupun saya pernah mengelola bisnis-bisnis yang besar ya, tapi saya paham untuk mencapai 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar setahun itu nggak gampang. Jadi tidak banyak juga orang sampai di situ. Nah, inilah makanya perlu Wika juga kalau mau sharing ya, itu sangat bermanfaat untuk teman-teman. Ya, berbagi, mudah-mudahan juga banyak pahalanya nantinya. Bagi-bagi ilmunya Wika gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain itu juga bisa maju dan kita bisa bantu sama-sama gitu. Amin. Siap, insya Allah siap Pak. Insya Allah saya siap. Siap ya. Oke. Jadi karena waktu kita juga sudah terbatas ya, tinggal 1 menit lagi. Saya mengucapkan terima kasih ke Wika ya. Selamat ulang tahun kembali. Salam untuk keluarga dan semua tim teman-teman di Let's Go Chicken ya, karena saya yakin dalam situasi pandemi ini masih banyak pekerjaan yang PR yang harus dilakukan ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu ya kembali, entah itu di
apa dari posisi acara mentoring atau yang lain-lain ya dengan Wika nantinya, karena saya juga berharap Wika dengan Let's Go Chicken-nya bisa menjadi bisnis yang go internasional nantinya dan juga Amin, minimal go amin, nasional. amin. Oke Wika, Amin, terima kasih banyak sudah hadir ya terima kasih teman-teman Pak ya. Budi. Nanti kita Sampai undang ketemu. lagi ya Mas Insya Allah. Wika-nya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya malam ini. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.